Aku dulu sebenarnya di karyawan swasta di pabrik, serius di bidang ini. Ya alhamdulillah kita ada istilah support materi dari hasil saya di kerja di pabrik. Nah, dari itu kita kenjut lah, kita kenjut untuk produksi. Modal balik, laba balik, ya kita kembangkan dari modal segitu, kita kembangkan dari penghasilan tadi, nambah produksi. Yang awalnya 3 juta dapat 5 biji, produksi 5 biji, kita kembangkan, nambah lagi 10 biji. 10 biji kita kumpulkan lagi, kembangkan lagi, dapat 15 biji. Terus gitu. Kerja lagi wes, nanti pasti balik kayak gitu. Jadi ya wes, dari situ saya mencoba untuk melupakan dan ya kita bangkit lagi kayak gitu. Jadi memang kalau saya nggak mau rugi ya silahkan jadi karyawan selamanya. Kita di tahun 2012 menikah, langsung kita merintis di usaha ini. Awal mula dari bis ini sebenarnya kita itu awalnya dari hobi. Dari dulu kita ada komunitas tim badro itu ya termasuk ini juga, alat musik ini juga termasuk di peralatan untuk kita mainkan di hadro. Dari hobi ini aku sendiri kan bisa main gitu loh, Mas. Nggak terlalu bisa profesional, enggak, cuma sekedar bisa. Tapi waktu itu masih belum ada, masih jarang lah. Tahun berapa ya? Tahun 2010, dari 2010 lah. Kita main, gabung di tim badro, dan ternyata teman-teman Jamia itu penasaran juga dan pengen belajar juga. Dari awal hobi itu barang milik saya pribadi, Darbuka ini saya jual ke teman-teman yang pengen belajar, yang pengen punya. Lah dari itu dari teman satu ke yang lain, dari omong ke omong, teman-teman banyak yang tahu kalau akhirnya ya saya dicap istilahnya jualan. Sebenarnya bukan jualan, asal mula bukan jualan. Tapi karena teman-teman ada yang butuh barang itu, ya terpaksa barang saya jual. Dari itu ya dari omong ke omong banyak yang tahu, banyak yang suka. Akhirnya mungkin booming lah, bahasanya banyak yang minat. Ya dari itu akhirnya kita ada inisiatif lah. Kita beli juga, dulu barangnya terbatas, nggak ada di toko itu, nggak ready banyak gitu, nggak, cuma beberapa piece. Terus kita beli, kita jual ke teman-teman. Itu lama nggak ada inden dari toko-toko itu, inden dari Jakarta. Nah, Jakarta sendiri kayaknya tokonya impor dari Timur Tengah, dari lama. Sedangkan pesanan dari teman-teman yang pengen punya banyak. Nah dari itu akhirnya kita punya inisiatif lah. Tapi udah pas nikah kita kan saling sharing sama berdua. Gimana ini selanjutnya, kok kayaknya ada peluang bisnis di alat musik ini yang dari awalnya dari hobi gitu loh. Ya akhirnya kita memikirkan ke depannya gimana. Kayaknya kok lumayan gitu. Kalau yang dari saya itu awalnya online. Jadi dulu kan kalau suami kan masih di sekitar Pasuruan. Nah lalu pernah sih ada orderan gitu kan, tadi kan bilangnya kan masih PO. Terus kita sudah datangkan, ternyata di cancel secara sepihak.
akhirnya saya coba pasarkan lewat online. Nah, di situ kita mulai mengenalkan kita jualan, benar-benar jualan sudah offline maupun online-nya. Ya, kalau offline kan kita kan jangkauannya kan nggak luas Mas. Sedangkan kita dulu udah terlanjur produksi, udah terlalu produksi, pasarnya masih wilayah Jawa Timur, masih wilayah Pasuruan. Sedangkan kita kan nambah karyawan, nambah jualan itu masih seminggu laku berapa, laku dikit. Sedangkan ada karyawan 1-2 masih 1 masih 2, mau kita liburkan kasihan. Akhirnya kita belajar di dunia online. Kalau dunia online kan kita kan jualnya kan pasarnya luas. Kalau offline ya mungkin kalau offline ya teman-teman sendiri yang beli kan terbatas. Jangkauannya kan nggak luas. Kalau akhirnya kita belajar online, sharing-sharing sama teman-teman yang punya skill di dunia pemasaran. Ya itu belajar dari teman-teman itu wes gimana caranya kita jual online, apa cara-caranya. Ya itu akhirnya mengenal dunia online. Dari itulah kita lebih serius ya. Lebih serius karena pesanan udah banyak. seluruh Indonesia sekarang. Kalau saya bagian balesi chat, ngecek transferan. Kalau suami yang bagian lapangan, kalau istri di administrasi Mas. Di administrasi, kalau saya sini di produksi. Jadi saling balance, saling sih. Kalau dukanya namanya juga orang bisnis Mas ya, jual beli orang bisnis. Pasti kalau nggak laba ya rugi. Kita jual beli selama ini reseller di Indonesia aja udah mencapai 250 reseller. Dan itu semua kita nggak ada yang kenal. Beberapa cuma yang kenal, yang pernah ketemu beberapa, yang nggak kenal, yang nggak pernah ketemu di luar Jawa, di mana itu kita nggak ada yang kenal, cuma kenal di HP, di WhatsApp, di IG, di media aja. Selama ini masih banyak yang nggak kenal. Jadi ya dukanya ya itu kita pernah ya ditipu, ya sering ditipu. Ya awal mula sih kalau namanya juga orang-orang permain agak curang ya. Awal mula sih jual belinya lancar, kita transaksi lancar, aman. Lama-kelamaan kita pengiriman partainya besar ke mereka, besar. Ya namanya juga orang gimana caranya mau sampai berapa juta mungkin? Kalau totalnya ya kalau total sih lebih dari 100 lebih dari 100 ada. Itu ya itu duka-dukanya. Coba per orang mungkin ya 3 juta, 5 juta, 4 juta. Tapi kan beberapa reseller Mas. Jadi dikasih semangat sama temen. Wes kamu kalau ketipu pas waktu yang terbesar itu sampai di 50 pernah. Pernah kita di 50 juta pernah. Ya. Itu yang sangat down banget yang itu. Jadi terus sama teman gini, kamu kalau nggak maju ke depan terus mbok renungi, apa balik duitmu gitu. Wes gak usah direnungi, ayo bangkit lagi, kerja lagi, wes nanti pasti balik kayak gitu. Jadi ya wes dari situ saya mencoba untuk melupakan dan ya kita bangkit lagi kayak gitu. Jadi memang kalau saya nggak mau rugi ya silahkan jadi karyawan selamanya. Dulu awal modal itu kita ingat rebana kan 2 juta 3 juta dulu. Jadi kita belum produksi itu, produksi sedikit kita jual. Semisal dulu modal 3 juta cuma jadi barang 5 biji mungkin 5 biji. Ya 5 biji itu kita habiskan. 5 biji itu kita habiskan, kita jual. Modal balik, laba balik, ya kita kembangkan dari modal segitu, kita kembangkan. Akhirnya kan dari penghasilan tadi nambah produksi. Yang awalnya 3 juta dapat 5 biji, produksi 5 biji, kita kembangkan, nambah lagi 10 biji. 10 biji kita kumpulkan lagi, kembangkan lagi, dapat 15 biji. Terus gitu. Terus sampai bisa ya di 40 biji. Karyawan juga kita tambah juga, teman-teman yang belum ada kerjaan kita rekrut.
dari awal gitu kalau omset kotor sih ya ratusan ya. Tapi kan kita ada tim juga, ada tim belum bersih lah. Itu udah kira-kira ya kotornya di 500 ada. Luar negeri ada Malaysia, Singapura sama India. Cina kan juga pernah atau Jepang. Kalau Cina, Jepang sama Turki itu konsumen istilahnya pemakai, bukan reseller, bukan penjual, bukan toko. Kalau yang reseller itu Malaysia, India itu pertama harus mau belajar itu ke siapapun gitu. Jadi kalau saya pribadi saya itu belajar itu ke siapapun yang saya temui gitu. Jadi saya saya mulai tanya dari ini kalau mau ekspor itu syarat-syaratnya apa sih? Pertama di situ saya dikasih tahu kamu nggak punya izin pakai undername. Apa itu undername lah? Setelah itu saya oke lah, awal ekspor kita undername. Setelah itu saya tanya, untuk biar nggak undername gimana? Harus punya NIP. Saya nggak tahu itu apa NIP. Belajar lagi saya searching apa itu NIP, apa itu izin ini. Kemudian setelah itu selain daripada kita harus mau belajar kemanapun juga harus siap untuk bertanggung jawab. Karena yang namanya usaha itu kalau nggak laba ya rugi. Ketika kita mengalami trouble barang di konsumen, kita harus berani bertanggung jawab. Dan jangan berpikir untuk, aku rugi kalau bertanggung jawab. Bukan, itu sebenarnya adalah awal atau tangga kesuksesan kita. Ketika kita mau bertanggung jawab, konsumen senang, oh ternyata dia mau bertanggung jawab. Dan itu pasti nanti akan dipromokan ke teman-temannya. Nah itu memang awalnya kayak berat tanggung jawab ini.